Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bisnis all health. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Abrarita Abzari, Natalia Ire Kaitirot, dan Vanessa Marcel Harion. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kesehatan menjadi hal penting dalam kehidupan, terutama di era pandemi seperti saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mulai menjaga kesehatan dan kebersihan, karena bagi mereka tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan. Sejak pandemi COVID-19, semua kegiatan dilakukan dari rumah, work from home. Termasuk kegiatan pembelajaran pun dilakukan secara daring. Dampak pandemi ini merubah hampir sebagian besar pola kebiasaan dan perilaku masyarakat, serta membatasi setiap aktivitas. Maka dari itu, kami membuat layanan kesehatan berupa All Health. All Health merupakan sebuah layanan kesehatan berbasis online melalui situs web dan aplikasi mobile. Nama All Health sendiri berasal dari online health, yang artinya kesehatan secara online. Aplikasi ini mampu memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Aplikasi ini kami ciptakan untuk menyederhanakan akses kesehatan karena melihat kondisi saat ini, di mana banyak sekali masyarakat yang takut dan khawatir akan terpapar dan tertular virus dan bakteri yang berada di rumah sakit. Selain itu, banyak juga rumah sakit dan layanan kesehatan yang sering menolak pasien dengan berbagai alasan seperti kamar penuh, fasilitas yang kurang memadai, dan lain-lain. Aplikasi All Health merupakan inovasi teknologi yang mempermudah akses di bidang kesehatan. Aplikasi ini menjadi jembatan komunikasi antara dokter dan pasien, baik secara online maupun offline, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menemui dokter kapanpun dan dimanapun. All Health memberikan berbagai pilihan dokter dari seluruh Indonesia sesuai dengan spesialis dan daerahnya masing-masing. Durasi yang diberikan All Health untuk berkonsultasi dengan pasien berkisaran sekitar 25-40 menit, yang mampu membuat pasien mendapatkan experience atau feel berkonsultasi secara langsung dengan dokter yang bersangkutan. 1.2 Urgency Business. All Health sendiri terinspirasi dari keadaan dan permasalahan yang dihadapi konsumen terkait layanan kesehatan yang ada di saat pandemi COVID-19 saat ini. Banyak masyarakat yang saat ini bahkan tidak berani untuk melakukan pengecekan di rumah sakit maupun klinik setempat karena takut jika terpapar virus COVID-19, serta terdeteksi positif COVID-19 dan tidak diperbolehkan pulang ke tempat tinggalnya. Selain itu, kami juga melakukan survei melalui online dan mendapati adanya keluhan konsumen terhadap layanan kesehatan online, yang saat ini telah beredar, sehingga kami merencanakan ide bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan layanan kesehatan, yaitu All Health. 1.3 Tujuan menyusun bisnis model. Adapun tujuan kami menyusun laporan terkait bisnis model All Health yaitu agar para investor dan pembaca dapat mengetahui setiap rincian baik deskripsi kegiatan, keuangan, hingga langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengembangkan All Health. Laporan ini sendiri akan terdiri dari executive summary, latar belakang usaha, bisnis model Canva, prototipe usaha, bisnis model pattern yang diterapkan, bisnis model environment yang mempengaruhi, isu-isu, etika, dan norma sosial, value proposition Canva, analisis SWOT, Blue Ocean Strategy, dan testing terhadap konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, bisnis model Canvas, dimulai dari poin 2.1 mengenai deskripsi bisnis. Nah, All Health adalah aplikasi berbasis online yang menyediakan layanan kesehatan. Nah, All Health ini merupakan inovasi teknologi yang tentunya mempermudah akses di bidang kesehatan, yang mana aplikasi dibuat dengan sangat praktis dan cepat dalam layanan kesehatannya. Nah, aplikasi All Health inilah yang akan menghubungkan praktisi kesehatan seperti dokter, rumah sakit, apotik, laboratorium, dan juga lain-lainnya langsung ke pasien. Nah, untuk itu, All Health menyediakan beberapa fitur seperti misalnya konsultasi medis melalui video call atau dapat disebut dengan teleconsultation, pembelian obat melalui apotik berbasis layanan online, serta pemeriksaan lab secara on demand. Nah,
Dengan All Health ini membuat para customer ataupun pasien jika ingin berkonsultasi dengan dokter tidak lagi perlu mengantri ataupun berlama-lama di rumah sakit atau di tempat-tempat layanan kesehatan lainnya. Dan saat ingin membeli atau mencari obat pun, kita tidak perlu lagi untuk berkeliling mencari obat karena di aplikasi All Health sudah tersedia fitur-fitur tersebut. Oke, jadi selanjutnya adalah prototype atau design example of All Health. Seperti yang tertera pada gambar, berikut adalah tampilan awal pada pembukaan aplikasi All Health, dan yang kedua adalah layar di mana konsumen dapat memulai untuk memilih dokter, memilih harga, jadwal, serta rumah sakit atau apotek yang menjual obat-obat yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, poin 2.3 mengenai bisnis model kanvas. Berikut ini merupakan gambar tabel bisnis model kanvas dari All Health. Dan saya akan menjelaskan 9 blok dari bisnis model kanvas All Health ini. Yang pertama ada customer segment. Customer segment dari All Health adalah masyarakat umum, masyarakat yang minim pengetahuan tentang kesehatan, dan masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan digital. Nah, All Health menargetkan ketiga customer segment tersebut karena menggambarkan sekelompok ataupun menggambarkan orang-orang yang pastinya membutuhkan layanan kesehatan dan dapat juga menjangkau teknologi digital. Yang kedua ada value proposition. Value proposition dari All Health adalah kemudahan untuk berkonsultasi secara online ataupun offline langsung dengan para dokter, kemudian dapat diakses dimanapun dan kapanpun, pelayanan yang baik, dan juga transaksi yang boleh dilakukan. All Health ini dapat dibilang memotong proses panjang dari proses layanan kesehatan, dan aplikasi ini juga menjadi jembatan komunikasi secara langsung antara pasien dan juga dokter. Yang ketiga ada channels. Channels yang digunakan oleh All Health dapat dikatakan menggunakan media komunikasi modern seperti website, mobile app, serta melalui berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Nah, selain itu, All Health juga menggunakan marketing word of mouth. All Health menggunakan media komunikasi seperti ini dengan alasan untuk dapat mengkomunikasikan value proposition-nya. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship yang dijalankan oleh All Health adalah pelayanan secara online atau offline, penerimaan feedback, update di sosial media, responsif, dan juga memiliki loyalty card. Nah, All Health sangatlah mengandalkan double service-nya, yaitu secara online dan juga secara offline. Online sendiri melalui aplikasi, sedangkan offline melalui pemanggilan dokter terdekat. All Health juga update di sosial media, responsif, dan sangat menerima setiap feedback dari para customer ataupun pasien. Selain itu, terdapat pula harga khusus untuk para pengguna loyalty card All Health. Hal ini dilakukan untuk dapat membangun hubungan yang baik dengan para customer ataupun pasien. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue streams dari All Health adalah konsultasi layanan kesehatan berbayar, medical check-up, penjualan obat-obatan, dan royalty. Selain itu, All Health juga memperoleh pendapatan melalui iklan, donasi, dan juga dari mitra kerjanya. Yang berikutnya ada key research. Key research yang ada pada All Health adalah sumber daya manusia atau SDM, mitra kerja, aset intelektual, dan juga keuangan. Hal-hal ini disebut sebagai key research dari All Health karena dalam menjalankan bisnis layanan kesehatan melalui aplikasi mobile ini, All Health membutuhkan keempat hal ini, terutama adanya tenaga kerja atau SDM seperti dokter, programmer, dan lain-lainnya sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya ada key activities, yang mana key activities yang dijalankan oleh All Health adalah pelayanan kesehatan online atau offline, pemecahan masalah atau problem solving, dan pemasaran obat-obatan. Nah, kegiatan utama dari All Health sendiri adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan juga sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan orang-orang yang menjadi segmennya. Selanjutnya ada key partners. Nah, All Health menjalankan kemitraannya dengan dokter, rumah sakit, apotek atau klinik, dan juga industri farmasi. Hal ini dilakukan All Health untuk menunjang kegiatan bisnisnya karena dengan memiliki kemitraan, All Health dapat pula meningkatkan kesinambungan usahanya, juga memperoleh dan membangun kepercayaan masyarakat banyak. Dan yang terakhir adalah cost structure. Cost structure yang dibutuhkan oleh All Health adalah biaya operasional, biaya pemasaran,
biaya distribusi, dan juga gaji karyawan. Biaya-biaya inilah yang menjadi pengeluaran terbesar atau pengeluaran utama untuk menjalankan bisnis all health ini. Kemudian ada business pattern. Jadi pola bisnis model yang digunakan oleh All Health adalah pola bisnis MPS atau multi-sided platform. Jadi MPS sendiri ini merupakan model bisnis yang dapat menciptakan atau membuat nilai dengan cara memfasilitasi interaksi antara dua pihak, tapi saling membutuhkan. Jadi All Health di sini memfasilitasi interaksi antara konsumen dan juga dokter. Konsumen untuk mendapatkan layanan kesehatan secara online, sedangkan para dokter di sini kami memberikan wadah bagi mereka untuk dapat memberikan praktek atau layanan kepada konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu terkait identifikasi isu sosial, etika, profil pada pasar, dan juga konsumen untuk mengkreasi model bisnis all health. Yang pertama yaitu adalah etika. Jadi dalam berbisnis, kita juga membutuhkan etika yang biasa disebut dengan etika bisnis. Dalam all health pun, kita juga mengembangkan etika bisnis, yaitu dengan memberikan layanan yang adil kepada setiap konsumen maupun rekan-rekan dan supplier yang bekerja sama dengan kami, serta kami juga memberikan wadah atau kesempatan bagi para tenaga medis yang hendak bekerja sama dengan menjadi rekan kami. Selanjutnya yaitu adalah isu-isu yang kemungkinan terjadi pada bisnis all health kami. Yang pertama yaitu adalah isu kesenjangan di antara para rekan dokter. Hal ini dapat terjadi bagi dokter-dokter yang memiliki jabatan lebih tinggi atau memiliki jam terbang lebih tinggi, kemudian mulai membandingkan dirinya dengan dokter yang masih baru atau dokter pemula. Kemudian ada juga isu pembajakan, kekayaan intelektual, dan juga data informasi konsumen. Pada pembajakan kekayaan intelektual ini, karena usaha kami berbasis online atau aplikasi, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian melakukan peretasan online untuk mencuri atau mengambil data informasi konsumen secara diam-diam. Hal ini biasanya digunakan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu adalah isu penggelapan dana atau korupsi. Hal ini juga terjadi karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa jadi dari rekan kerja kami sendiri yang melakukan tindakan korupsi dengan cara melakukan transaksi atau kegiatan di luar kewenangan dan juga kebijakan all health. Adapun sistem operasional kami telah dikelola sesuai dengan etika bisnis yang ada melalui blok value proposition dan juga customer relationship dari bisnis model canvas usaha all health itu sendiri. Yang pertama yaitu dari value proposition dapat terlihat dari adanya kemudahan dalam konsultasi langsung dengan dokter, baik secara online maupun offline. Aplikasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun, pelayanan yang baik, serta mudahnya melakukan transaksi. Yang kedua yaitu adalah melalui customer relationship. Customer relationship ini sendiri terdiri atas pelayanan yang adil kepada setiap konsumen, baik secara online atau offline, menerima feedback dan saran yang diberikan konsumen, update dalam mengunggah informasi terkini di sosial media all health, bersikap responsif, serta menyediakan loyalty card agar dapat mempermudah konsumen dalam berlangganan dan mendapatkan informasi secara cepat. Adapun kami melakukan analisa terhadap konsumen dan pasar melalui customer profile yang terdiri atas customer job, customer gains, dan juga customer pains. Customer job sendiri ini terdiri atas 4. Yang pertama yaitu adalah functional jobs, yang di mana all health ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan konsumen akan pelayanan kesehatan online. Yang kedua adalah social jobs, jadi konsumen ingin terlihat kekinian dan trendy dengan menggunakan aplikasi kesehatan online. Yang ketiga itu adalah personal atau emotional jobs, di mana konsumen merasa aman dan percaya karena dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter-dokter pilihan dan juga kepercayaannya. Dan yang terakhir itu adalah supporting jobs, di mana hal ini merupakan adanya dokter yang ingin bergabung dan menjadi rekan kerja dalam pelayanan kesehatan all health. Adapun keluhan yang biasanya dirasakan oleh konsumen yaitu terkait harga cenderung mahal, konsultasi tidak memberikan jalan keluar atau solusi, durasi konsultasi cukup cepat, tidak dapat memilih dokter pilihannya, serta penggunaan aplikasi itu sulit dipahami dan juga dimengerti. Yang ketiga yaitu customer gains. Yang pertama adalah pilihan harga sesuai kebutuhan, membantu tenaga medis atau dokter, jawaban konsultasi yang diberikan secara jelas dan lengkap, durasi konsultasi cukup panjang, berbagai pilihan dokter, serta tutorial pengguna bagi pemula.
Yang keempat ialah aplikasi isu sosial dan etika untuk value proposition canvas. Yang pertama, hal ini dapat dilihat dari value map yang terdiri atas products and services, pain delivers, dan juga gain creators. Untuk products and services, karena All Health merupakan layanan jasa, jadi kami menyediakan konsultasi, medical check-up, dan juga informasi melalui website dan aplikasi. Kemudian yang kedua itu adalah pain delivers. Jadi konsumen dapat memilih harga sesuai kebutuhan, memilih dokter sesuai pilihan dan kepercayaannya, memberikan durasi yang cukup bagi konsumen, konsultasi dengan dokter-dokter ternama, serta mendapatkan bantuan dari CS dan juga tutorial yang ada. Untuk customer gains atau gain creators, terdapat fitur pilihan harga yang beragam, fitur berbagai macam pilihan dokter, terdapat CS dan juga fitur yang perlu dipahami, menjadi wadah bagi para tenaga medis untuk bekerja di tengah pandemi. Hasil konsultasi akan diberikan secara rinci melalui notes yang ada di aplikasi All Health, serta menyediakan durasi yang cukup hingga konsumen itu merasa puas dengan solusi yang kami berikan. Adapun customer profile dan value map tadi kami cocokkan atau menjadi fit seperti gambar berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5, yaitu analisis tantangan internal dan kompleksitas untuk membuat model bisnis. Di poin yang pertama, 5.1, merupakan business model environment, di mana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada market forces. Market forces pun terbagi menjadi beberapa bagian pula, yaitu yang pertama market issues, di mana pada tahap ini kami menganalisa isu utama yang tentunya mendukung dan juga mempengaruhi perubahan pasar. Yang kedua ada market segments, yang mana pada tahap ini kami menganalisa segmentasi utama pasar, yang terbagi menjadi 4. Ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi harga. Dan yang ketiga, kami juga menjelaskan tentang needs and demands dari All Health. Yang keempat ada switching cost, yang mana pada tahap ini kami menganalisa produk, jasa atau layanan pengganti dari produk yang ada dalam pasar. Dan untuk needs and demands tadi, pada tahap itu kami menganalisa kebutuhan pasar dan juga mengevaluasi pasar tersebut. Selanjutnya ada revenue attractiveness, yaitu pada tahap ini kami menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan revenue dan juga pricing. Untuk poin yang kedua, ada industry forces, yang mana terbagi menjadi beberapa poin pula, yaitu yang pertama competitors. Pada tahap ini, kami akan menganalisa pesaing perusahaan dalam industri dan juga menganalisa kekuatan kompetitor. Yang kedua ada new entrants, yang mana pada tahap ini kami menganalisa tentang perusahaan pendatang baru yang ada dalam industri sebagai pesaing baru. Dan yang ketiga ada substitute product and service, yang mana pada tahap ini kami menganalisa produk, jasa, atau layanan yang ada dalam pasar maupun dalam industri. Selanjutnya adalah stakeholders, yang mana pada tahap ini kami menganalisa mengenai orang-orang atau lembaga yang mempengaruhi perusahaan dan bisnis model. Poin selanjutnya adalah key trends, dan key trends ini juga terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama teknologi trends, yang mana pada tahap ini kami menganalisa teknologi yang berkembang saat ini guna mendukung kinerja perusahaan atau justru yang akan mengancam perusahaan. Yang kedua ada regulatory trends, yang mana pada tahap ini kami menganalisa peraturan-peraturan yang mempengaruhi perencanaan bisnis model perusahaan kami. Yang ketiga ada social and cultural trends, yang mana pada tahap ini kami menganalisa tentang bagaimana gaya hidup yang mendukung terhadap bisnis kami. Dan yang terakhir ada socio-economic trends, yang mana kami menganalisa tentang sosial dan ekonomi yang akan mempengaruhi perusahaan. Poin selanjutnya ada macroeconomic forces, yang mana sama dengan poin-poin sebelumnya, poin macroeconomic forces ini juga terbagi menjadi beberapa poin, seperti yang pertama global market conditions. Pada tahap ini kami menganalisa perekonomian makro yang terjadi. Yang kedua ada capital market, yang mana pada tahap ini kami menganalisa kondisi pasar yang mempengaruhi model perusahaan. Yang ketiga ada economic infrastructure,
yang mana pada tahap ini kami menganalisa infrastruktur dari bidang ekonomi pasar di mana kami beroperasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin 5.2, yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dibuat berdasarkan bisnis model Canvas All Health sendiri, yaitu dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari setiap blok yang ada pada bisnis model Canvas. Gambarannya adalah seperti yang sedang ditampilkan saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 6, yaitu mengembangkan rencana strategi untuk bisnis berkelanjutan. Yang mana pada poin 6.1, ini menggunakan strategi Blue Ocean atau Blue Ocean Strategy, yang mana juga berdasarkan dengan 9 blok pada bisnis model Canvas. Blue Ocean Strategy sendiri terdiri dari eliminate, reduce, rise, dan juga create. Seperti yang ditampilkan pada saat ini. Ya, selanjutnya ada bab 7, identifikasi dan mengurangi resiko ketidakpastian bisnis dengan tes ide bisnis. 7.1 test card. Berikut adalah contoh dari test card All Health ini sendiri dengan deadline 1 Mei 2022 dengan durasi 5 minggu. Ya, yaitu step pertama, hipotesis. We believe that All Health mampu menyederhanakan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan cepat dan mudah dan efektif. Step kedua ada tes. To verify that, we will selalu berusaha mengembangkan inovasi baru untuk kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Yang step ketiga ada metric and measure, mengetahui kebutuhan konsumen dengan menggunakan Google Analytics. Yang keempat ada kriteria. We are right if Google Analytics menunjukkan adanya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan online. Baik, yang kedua ada learning card. Berikut adalah contoh dari learning card All Health dengan tanggal 1 Mei 2022. Step 1, hypothesis. We believe that All Health mampu menyederhanakan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan efektif. Step 2 ada observation. We observe melalui media Google Analytics, kita mengamati banyak sekali kebutuhan di bidang layanan kesehatan. Step 3, learning and insight. From that we learn that, kami mendapati ternyata cukup banyak masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan online. Step 4, decision and action. Therefore, kami akan mengembangkan bisnis All Health yang berupa aplikasi berbasis online yang menyediakan dan mempermudah akses di bidang layanan kesehatan. Aplikasi ini mampu menjadi jembatan komunikasi antara pasien dan dokter. Baik, dengan melalui dukungan test card ini, terhadap pengembangan riset dan inovasi melalui Google Analytics, All Health berharap bisa meningkatkan akses layanan kesehatan dan memberikan inovasi terbaru lainnya yang lebih baik dalam memudahkan masyarakat menikmati layanan kesehatan tanpa terbatas ruang dan waktu dalam mengembangkan layanan. All Health memanfaatkan teknologi data dan mengidentifikasi pain yang dihadapi masyarakat di bidang akses pelayanan kesehatan, serta berkomitmen untuk menjadi solusi melalui pemanfaatan teknologi digital. Baik, kesimpulan dari laporan ini adalah aplikasi All Health merupakan inovasi teknologi yang mempermudah akses di bidang kesehatan. Aplikasi ini mampu menjadi jembatan komunikasi antara dokter dan pasien, baik secara online maupun offline. Kolaborasi antara teknologi digital dan kesehatan dibuktikan dengan terciptanya aplikasi yang sederhana. Dengan hanya melalui gadget, kita sudah dapat mengakses kebutuhan kesehatan dengan cepat dan praktis, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menemui dokter kapanpun dan dimanapun. All Health memberikan berbagai pilihan dokter dari seluruh Indonesia, sesuai dengan spesialis dan daerahnya masing-masing.
Pengguna aplikasi All Health akan lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Aplikasi ini mampu memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. All Health menargetkan masyarakat dengan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan efektif. All Health menjadi platform layanan kesehatan yang paling paham kebutuhan konsumen dan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan media. Selain itu, kami juga melakukan analisis melalui Blue Ocean, Business Canva, Value Proposition, SWOT Analytic, RRC, Test Card, serta Learning Card agar All Health terus dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Baik, sekian dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.